Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam momen menjelang Ramadan, insya Allah. Ini video saya buat isu katanya mau datang Ramadan di 1400 berapa ini. Jadi momennya pakai kopi ya. Kabarnya mudah-mudahan Anda mau sehat walafiat, rezekinya melimpah walaupun harga juga untuk saat ini pada naik. Mudah-mudahan tidak berpengaruh pada kita. Katanya kalau Ramadan itu tadinya tidak punya bayangan dapat duit dari mana, nanti akan dapat. Amin. Dan mudah-mudahan tentunya untuk teman-teman yang muslim diberi dalam kesehatan juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar sampai nanti terakhir. Allahumma amin. Sahabat Padi Muali Channel, saya sudah lama banget bikin konten. Kadang mungkin komen-komennya juga nggak sempat bales, mohon maaf ya. Ini karena satu kesibukan ya masih sederhana. Jadi kali ini saya dapat Garapan TV ini 123 Polytron. Kata yang punya tadi itu dibilang gambarnya ini mas, jadi uruk-uruk gitu loh. Katanya uruk-uruk gitu. Jadi gambar layarnya katanya uruk-uruk. Nah seperti apa nanti kita coba. Nah untuk di daerah saya tidak menggunakan antena, bukan dari antena atas yang Mandra itu dulu ya ada iklannya, tapi menggunakan dari receiver parabola. Dikarenakan di sini kalau untuk jangkauan yang sinar RF dari antena itu sulit tercapai, gambarnya banyak semutnya. Daripada seperti itu akhirnya orang punya alternatif menggunakan parabola. Walaupun akhir ini siarannya makin pada habis, nggak tahu kenapa itu, katanya sih terkait dengan apa, pokoknya siar banyak yang begitulah. Kita buktiin aja, kita coba seperti apa yang dimaksud itu. Langsung saja. TV-nya udah tak colokin, makanya edipin 1 2 3. Oh ini, nah mati, sudah mati ya, kedip-kedip lor katanya. Belum sempat ini gambar, oh berarti hidup nyala beransur-ansur kedip gitu ya. Ini kedip, kelihatan nggak sih kedipnya? Nggak kuat ngangkat, mirip dengan regulator drop. Pada Polytron seperti ini, kalau dugaannya kadang mungkin protek, bisa jadi protek. Protek bisa jadi memang dari tegangannya memang kurang. Standarisasi dari tegangan itu sendiri tidak memenuhi syarat, atau mungkin ada sistem yang memang tidak bekerja dengan baik, atau AC detektornya bermasalah TV ini. Karena sistem gambar yang seperti itu kayak ngerol TV itu, kalau di TV lain pernah ada di video saya yang sebelumnya itu di Sasap itu juga gitu. Ternyata AC detektor yang dari regulator itu ada satu kapasitor yang hanya diparalel dengan dioda. Ketemunya kalaupun itu bermasalah, gambarnya jadi gitu, kacau. Tapi kata ibunya sih sempat ngangkat gambarnya, sempat keluar, sempat bisa. Tapi tadi kok di sini nggak normal ya. Kita coba lagi yuk. Minimal buka layar penuh lah. Nah, buka ya. Langsung standby. Mau mati buka lagi. Oh iya. Coba kita kasih gambar pakai receiver ya. Kok kontrasnya pada nongol? Wah, tombolnya nggak betul ini. Sudah konslet paling ya. Kita kasih video dan audio. Apakah nanti ada suara ledakan? Begini. Wah, udah nggak mampu lagi, tinggal kedip. Langsung kita eksekusi aja. Selamat nonton, mudah-mudahan juga sukses. Bawahnya ada yang ngadak, yang di playback yang gerak halus itu kayaknya serot yang dapat kupingan besi. Jangan lupa dicopot
kabel yang subwoofer. Wow. Ya. Eksekusi dibuka, dalamnya seperti ini. Nampaknya bersih ya, debunya nggak begitu banyak. Kadang ada TV yang banyak betul debunya. Tapi karena tadi sempat kedip ketika lompat-lompat di tombol panel yang depan, saya akan coba kurangi sistem tegangan di sini. Apakah memang ngadat dari depan sehingga tegangan drop sehingga menimbulkan seperti itu? Kita copot aja, copot dulu, terus kita hidupkan kembali. Apakah nanti kuat ngangkat dan tidak ngancing lagi itu bagaimana? Kita on. Ternyata buka kan dengan tenang. Kita coba kasih gambar mana kabel dari kabel receiver. Nah, ini yang namanya receiver lur. Tahu. Nah, gambarnya nggak enak. Posisi ini butuh AV nih. Oh, tapi garis-garis tetap nampak. Oh, pas. Ternyata dia AV yang 2. Ternyata cukup stabil. Bagus ya. Ya, mudah-mudahan karena di sini terjadi drop aja, mungkin ada yang short atau bagaimana di rangkaian panel depan. Kayaknya stabil-stabil aja. Tapi ini ada garis-garis juga ya. Letik gitu ya. Wow. Ini dia si jali-jali. Masih jadi bahan pertanyaan, tapi minimal kalau tak tes beberapa menit tidak kumat kayak tadi, syukur kalau volumenya dinaikkan. Tapi nggak bisa ya, panel volume tetap di situ juga, jadi satu soket. Kalau TV Cina kan khusus remote 3 kabel itu bisa dipisah, dipasang yang remote tadi bisa. Ini tidak, mau nanti eksekusi juga ini. IC-nya yang dipakai 205 untuk subwoofernya. Ini kan colokan buat subwoofer ya. Mati. Mati lagi. Nampaknya ada yang kendor, saudara. Jadi kadang normal, kadang enggak. Oke, diberhentikan aja dah. Oke, dulu tadi ternyata saya menemukan di sini nih kendor ya. Ini kan tegangan untuk simetris daripada IC untuk suara subwoofer sama yang lain itu kan. Tegangan plus min ground itu loh. Nah, tak lihat elkonya itu kakinya kendur. Tepatnya yang ini. Ada 2 ini. Sehingga wajar kalau proteknya berfungsi. Sifatnya kan kalau udah sistem yang sudah otomatis dan protek itu seperti itu. Jadi itu kendala kemarin itu karena protek. Jadi mungkin karena tidak stabil arusnya ya, seperti itu timbulnya. Nah, kita buktikan aja apakah benar itu teori tadi. Kita mau kasih pasang setrum dulu. Tadi nggak sempat nyoting ya, tidak sempat ngambil gambarnya, saya amatin endul. Saya pakai kabel gini aja biar nggak lewat saklar, bisa langsung ya, biar kepenak ini kerjanya ya. Seperti ini kita akan coba dulu. Kita akan tes. Sebenarnya diukur juga di titik itu tadi, dan layarnya nampak sudah membuka lur. Seperti tadi juga buka sih sebenarnya ya, sudah nongol kayaknya, stabil juga itu. Akan kita ukur di titik tadi itu aslinya ada tegangan berapa. Jadi di titik sini nih yang 12,6 ini tadi itu ngayun.
kan ini plus 12 sama min 12 kan min 12 volt sama plus 12 volt simetris kayak di power amplifier itu loh. Iya, yang sudah dikendor kelihatan retak gitu di kayak kemarin gini kan, ada timah di tengah-tengah kelihatan retak. Mudah-mudahan cuman itu kendalanya. Kabelin tekan nih, cekak. Dapat teko. Jangan lupa yang kuning video. Sebenarnya yang pokok itu yang di sana kuning, di sini kuning. Maksudnya di receiver kuning, di TV kuning yang pada bahaya ya. Biar kita pastikan apakah memang sudah dia mengganggu atau memang sudah selesai. Kalau subwoofer kita harus angkat tutupnya sih ya, harus jauh. Kalau tadi sempat terpikir permasalahan di subwoofer, ternyata benar. Kenapa ketika subwoofer dipasang berpengaruh, karena tegangan subwoofer kan arusnya tinggi sehingga dia getar. Kira-kira gitu ya, masih analisa juga ini, belum kita buktikan. Kita lihat gambarnya coba. Ada on ya, kurang untuk gambar lur, mungkin masih AV nya beda, ini beda perintah namanya. Wah itu kan, nah bagusnya tuh garis-garis udah nggak ada. Jadi kerusakan garis-garis begini diiringi dengan volumenya digedekan kemudian lama-lama mati, bisa jadi regulator yang untuk tegangan plus minus yang ketemu LQ2 ini masalah lur. Intinya ternyata seperti itu. Untuk mensuplai IC di sini nih, IC untuk bass. Oh itu kan pakai bass itu yang belakangnya itu bang tutup itu, speaker gede itu, deng 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 deng. Nah, jadi ternyata gitu. Insya Allah ini benar-benar selesai ya. Lagian masuk akal karena waktu tadi volume itu dibesarkan, berangsur gambarnya semakin parah dan akhirnya mati. Oke, sampai di sini. Cuman ilmunya nggak dapet, ilmunya cuma kendor doang. Intinya di tegangan sini dan proteknya berfungsi. Karena proteknya berfungsi seolah mati. Atau bisa jadi dibilang ya kan intinya nggak cukup lah arusnya untuk mensuplai IC ini, karena LQ-nya kendor, dia tidak bisa membantu memfilter DC. Amat bagus ya. Kalau ini tuh kan sudah nampak gambarnya ya. Oke, salam sukses selalu bersama Pak Dimo Ali Channel. Selamat menaikkan ibadah puasa. Ini selanjut berikutnya ini. Kalau kemarin ya itu settingan yang untuk nyuk pertama itu, terus kemudian karena udah sore saya lanjut ke hari berikutnya. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hangat selalu, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.